Halo ACKE, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda yang sangat menarik tentang Lokeng Gerang. Kisah Lokeng Gerang ini merupakan sebuah kisah yang menceritakan seorang gadis cantik jelita yang diambil kulit tubuhnya untuk dijadikan gendang. Konon, hiduplah seorang gadis cantik jelita dan sangat anggun yang dikenal bernama Lokeng Gerang. Lokeng Gerang ini berasal dari Kampung Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena kecantikan yang tak ada tandingannya, ia diincar oleh 3 orang raja, yakni Raja Bima, Raja Goa, dan Raja Todo untuk menjadikannya seorang permaisuri. Namun, Lokeng Gerang lebih memilih untuk mati daripada menerima lamaran dari ketiga raja itu. Ada apa di balik keputusan Lokeng Gerang? Mari kita simak bersama-sama. Lokeng Gerang, demikian nama gadis yang dikenal masyarakat Manggarai di Pulau Flores dari generasi ke generasi. Nama itu kemudian menjadi nama gendang tabuh yang terbuat dari kulit manusia yang sampai saat ini masih tersimpan di Niang Todo. Loke dalam bahasa setempat artinya kulit putih, bersih, dan cantik. Sedangkan Gerang artinya memancarkan cahaya. Meski berupa gendang tabuh, tak sembarang orang untuk menabuh gendang tersebut. Kisah ini bermula dari seorang petugas pajak dari Kerajaan Todo yang pergi ke Bima untuk menyetorkan pajak kepada raja di sana. Ketika petugas pajak itu kembali ke Manggarai, ia diikuti oleh seorang wanita yang diyakini keturunan India yang tengah hamil bayi perempuan. Saat kapal berlabuh di ujung barat Pulau Flores, wanita itu berpisah dengan petugas pajak. Wanita ini dikenali bernama Hendang, memilih kabur dari Bima karena sang ayah akan menghabisi bayi perempuannya itu bila lahir kelak. Karena sayang pada bayinya, Hendang memilih pergi dari Bima. Setelah pergi dari Bima dengan mengikuti kapal ke Flores Manggarai, Hendang pun tiba di Doso dan bersuamikan Awang. Di Kampung Doso, wanita ini tak bergaul dan bergabung dengan warga setempat. Wajah perempuan itu hanya sesekali dilihat penduduk setempat bila ia datang untuk menimba air di kampung itu untuk keperluan keluarganya sehari-hari. Kemunculan yang jarang itu membuat penduduk mempercayai kalau Hendang ini berasal dari dunia lain. Orang Manggarai menyebutnya darat. Saat yang ditunggu pun tiba. Hendang melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Waktu pun terus berlalu hingga Hendang kembali tinggalkan rumah untuk mengambil air di kampung itu, dan putri kecilnya itu dijaga oleh suaminya, Awang. Saat Hendang belum kembali dari tempat untuk menimba air, bayi kecil itu menangis tiada hentinya. Tak berhasil dibujuk Awang dengan berbagai cara, akhirnya Awang nekat melantunkan syair lagu yang sangat dilarang Hendang istrinya untuk mendiamkan bayi itu. Syairnya berbunyi lantunan lagu, ikan kecil sekolam, katak sesungai, dan tebu serumpun. Atau dalam bahasa Manggarai, ipung setivu, pake sevae, teu saambong. Syair ini mendiamkan tangisan putri kecilnya itu. Syair larangan itu ternyata membawa malapetaka. Hendang sangat kecewa dengan suaminya karena sudah melantunkan syair pantangan ini. Karena beda asal-muasal manusia, Hendang akhirnya berubah menjadi ular. Ia pun pergi meninggalkan suaminya Awang dan putrinya. Ditinggal Hendang, bayi itu diasuh Awang dan saudara tiri putri dari istri pertama Awang. Ia tumbuh menjadi remaja yang cantik jelita. Kulit punggung dan perutnya memancarkan cahaya ke langit yang dapat dilihat orang-orang di Todo, Goa, dan Bima. Itulah sebabnya 3 raja dari daerah berbeda berlomba-lomba mengirim utusan mereka menemui putri Lokeng Gerang dan berniat menjadikannya istri atau permaisuri raja. Bukannya senang diperebutkan para raja,
Lokeng Gerang malah menolak semua pinangan itu. Karena penolakan itu, Raja Bima mengancam mengirim magic awan hitam yang menyentuh ke kampung Doso. Putri Gerang tak menghiraukan ancaman itu. Raja Bima yang saat itu menguasai wilayah barat Forest menyuruh Awang untuk membunuh Lokeng Gerang. Berbagai usaha dilakukan Awang untuk menyelamatkan Lokeng Gerang putrinya. Kemudian Awang menyembelih kerbau dan kambing untuk membuat gendang. Namun tak mengeluarkan suara dan cahaya yang memancar ke langit. Suatu waktu Awang berpura-pura mencari kutu pada rambut putrinya. Awang diam-diam mencabut beberapa helai rambut putrinya, lalu disimpan dalam sebuah wadah. Usaha itu pun tak berhasil untuk memunculkan pancaran cahaya ke langit. Awang pun sudah kehabisan cara. Pilihan terakhir Awang yaitu mencungkil balutan emas pada punggung Lokeng Gerang. Seketika itu juga sang putri meninggal dunia. Kemudian Awang lanjut mencungkil kulit punggung dan perut Lokeng Gerang untuk membuat 2 buah gendang. 1 buah gendang dari kulit punggung dikirim untuk Raja Bima di Sumbawa, dan sebuah gendang dari kulit perut disimpan di Doso. Waktu terus berlalu, panglima dan prajurit dari kerajaan Todo membawa gendang itu ke Todo.